Halo kawan-kawan semua, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi bahagia, panjang rezekinya lancar selalu. Oke teman-teman, pada video kali ini mohon izin saya mau membahas sebuah topik yang sangat umum banget terjadi di kalangan peternak kambing domba di kampung teman-teman. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini sebenarnya dari hasil pengamatan saya, dari hasil diskusi saya dengan berbagai kelompok ternak yang main ke 78 farm teman-teman. Nah, oke, permasalahan dari kelompok-kelompok ternak yang main di 78 farm itu rata-rata seperti ini. Rata-rata mereka itu mau berkembang, pengen berkembang, tapi banyak kendala. Nah, salah satu kendala utama mereka itu adalah ini kalimatnya bahasa Jawa ya, adalah sering ketemu butuh gitu, atau sering ketemu kebutuhan pengeluaran gitu teman-teman. Jadi ternaknya ini memang dijadikan aset cadangan yang setiap saat bisa dicairkan menjadi uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhannya ini kan datangnya sering, dalam satu bulan itu ada aja lah kebutuhannya, entah untuk bayar sekolah anak, untuk urusan bayar pajak motor, kendaraan, untuk dandan-dandan rumah, untuk ongkos ngolah sawah dan sebagainya ya. Ketemu butuh atau memang ada lagi istilahnya ketanggor butuh, ketabrak butuh gitu. Nah, ini lazim banget di kalangan peternak-peternak di kampung ya. Akhirnya yang terjadi adalah peternakan saudara-saudara kita yang di kampung ini dari dulu sudah beternak sekian tahun, bahkan berpuluh tahun, jumlah ternaknya nggak nambah, asetnya ya hanya segitu-segitu aja. Misalnya, mohon maaf ya, ternak kambing dari dulu sampai sekarang ternyata jumlahnya cuma 5 ekor terus. Ternak sapi ternyata jumlahnya cuma 2 ekor terus. Nah, jadi menurut saya ada manajemen yang perlu diperbaiki, manajemen ternak yang perlu diperbaiki. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang memang perlu diperbaiki. Misalnya terkait kebiasaan aktivitas harian saudara-saudara peternak di kampung ini dalam mencari pakan. Nah, rata-rata budaya menanam ini tidak menjadi sebuah aktivitas yang rutin dilakukan. Jadi mereka cenderungnya hanya mengandalkan pakan-pakan hijauan yang ada di sekitar, atau mereka lebih seneng ngarit sampai jauh gitu, naik motor 5 kilo 6 kilo. Bagi peternak-peternak sapi terkadang malah mereka hunting atau berburu jerami padi ke daerah-daerah yang sedang panen padi gitu. Nah, ini satu kendala karena apa? Karena akhirnya ketika mereka kebetulan punya rezeki dan mau nambah jumlah ternak, pasti mereka selalu terbentur dalam kondisi nanti kalau nambah, nanti ngasih pakannya susah. Ya betul, menjadi susah karena kebiasaan menanam itu tidak menjadi sebuah aktivitas rutin. Berbeda loh kalau nanti aktivitas menanam pakan ini menjadi aktivitas rutin. Jadi tiap hari upayakan wajib menanam, berapapun jumlahnya enggak apa-apa, yang penting
nanam semampunya aja. Misalnya tiap hari nanam, mampunya itu nanam bibit rumput pakcong 20 stek, ya 20 stek terus. Tiap hari mampunya nanam bibit batang singkong 5 stek, ya 5 stek terus. Tiap hari mampunya nancepin batang gamal atau batang klereside 2 stek, ya 2 stek terus. Nah, tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali mampunya nanam 1 pohon pisang, ya nanam terus per 2 minggu 1 pohon gitu, karena daun pisang bisa untuk makan ternak. Nah, ini kebiasaan simple sebenarnya, tapi memang ternyata sulit. Padahal rata-rata mereka punya lahan loh, mereka lahannya luas loh. Saya saja harus sewa lahan loh untuk nanam. Kan gitu. Nah, ini kan yang jadi basic banget ketika mereka punya lahan dan mereka tidak mempunyai kebiasaan menanam, akhirnya mereka selalu terbentur pada kondisi pakannya sulit, pakannya ngepas hanya untuk bisa ternak yang ada. Nah, terus ada hal lain adalah mengatur pada mindset ini teman-teman, pada mindset bahwa ternaknya hanya sekedar untuk tabungan. Nah, jadi ya menggeser mindset kepada ternak hanya untuk tabungan menjadi ternaknya menjadi sumber penghasilan utama itu memang sulit ya, karena memang mayoritas saudara-saudara peternak itu merasa ayem baru atau sudah merasa ayem kalau punya tabungan ternak. Misalnya sewaktu-waktu anaknya mau daftar SMP, SMA atau kuliah, ternaknya bisa dijual gitu. Nah, di satu sisi terkadang saudara-saudara peternak di kampung ini tidak memikirkan hal biaya. Jadi biaya tenaga kerja itu tidak mereka perhitungkan. Biasanya menghitungnya hanya seperti ini. Dulu aku beli kambing jantan harga 2 juta, sekarang laku 2.700.000, artinya untung 700 gitu. Nah, padahal itu kan ada biaya yang muncul terus. Nah, terus kemudian ini teman-teman ya, jarang sekali yang mau dan berani memang menyisihkan rezekinya untuk pengembangan usaha ternaknya. Misalnya hal simpel, habis panen padi gitu, ternyata harga gabahnya bagus, kemudian idealnya kan diambilkan sedikit dana dari profitnya untuk nyewa lahan, misalnya untuk tanam pakan, atau nyewa lahan untuk ditanami tanaman buah, atau nyewa lahan untuk ditanami tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman rimpang-rimpangan, entah itu jahe, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Nah, ini jarang sekali ya. Nah, yang basic lagi ada lagi teman-teman, saudara-saudara peternak di kampung ini belum begitu menyadari bahwa limbah kotoran ternaknya ini ternyata bisa menjadi sumber income, baik itu misalnya diolah langsung kemudian dijadikan pupuk dan dijual pupuk, ataupun diolah kemudian dipakai untuk mupuk tanaman-tanaman produktif yang mereka punya. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah masih banyak saudara-saudara peternak di kampung yang misalnya khususnya ini peternak kambing domba yang kandangnya belum panggung. Jadi kotoran kambing dombanya lambat laun naik. Nah, artinya limbah kotoran kambing dombanya tidak termanfaatkan. Begitu juga yang pelihara sapi, teletongnya hanya dikeruknya pun kadang belum tentu sehari sekali ya. Terus kemudian teletong sapinya cuma ditumpuk gitu aja. Padahal kalau serintil, kalau teletong ini diolah kemudian dipupukkan ke tanaman padi, tanaman buah, tanaman sayur, maka hasilnya
lambat laun pasti akan berlipat-lipat hasilnya. Jadi memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk ataupun untuk pupuk pribadi di lahan pribadi ataupun dijual, ini masih belum familiar untuk dilakukan oleh saudara-saudara peternak di kampung. Nah, ada hal lain lagi. Nah, misalnya gini, saudara-saudara peternak di kampung belum begitu memahami mengenai pentingnya kawin tidak sedarah pada ternak. Nah, yang sering terjadi gini, mereka punya pejantan besar, terus misalnya dikawinkan dengan induan keluar anaknya, anaknya ada yang betina gitu, akhirnya menjadi besar dan dikawinkan lagi dengan bapaknya. Nah, jatuhnya nanti kawin sedara. Kalau kawin sedara, akhirnya nanti gennya yang muncul kurang bagus, teman-teman. Gennya akan keluar kecil-kecil, bukan gen yang besar-besar. Nah, padahal bisa diakali dengan hal simpel, misalnya, oh, ini lahir anak betina, sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk kawin. Nah, ini kan bisa juga dikawinkan dengan pejantan punya tetangganya supaya tidak kawin saudara. Ya, seperti itu, supaya menghasilkan anakan yang posturnya besar. Oke, terus apalagi ya, manajemen kesehatannya juga kadang-kadang belum terperhatikan secara detail ya. Kandangnya kurang bersih, terus kemudian cempe-cempenya tidak segera cempe yang lahir tidak segera dikasih betadin pusarnya, akhirnya banyak yang kena tetanus, mati gitu. Atau hal sepele, saudara-saudara peternak di kampung yang pelihara kambing, domba atau sapi biasanya juga pelihara ayam. Nah, terkadang ayam yang sedang mengeram ini kutunya pindah ke kambing, domba atau sapi, teman-teman, sehingga kambing, domba, sapinya diserang kutu, parasit, dan nanti akan bisa jadi gudik. Nah, ini hal sepele juga yang awalnya hanya untuk jadi ternaknya, untuk jadi butuh gitu, untuk jagan butuh, akhirnya ternaknya nggak maksimal. Nah, ini hal-hal sepele, yang hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi besar, yang menyebabkan kok hasil ternaknya teman-teman peternak di kampung ini tidak bertambah asetnya. Nah, memang perlu keberanian, teman-teman, untuk merubah keadaan. Bagaimana merubahnya? Nah, tinggal melakukan apa yang saya sebutkan di atas tadi. Dan jangan sampai yang namanya atraksi atau kemampuan peternak kambing dalam mencari pakan dengan memanjat pohon yang tinggi banget, itu jangan dilakukan terus-menerus, karena nanti generasi muda ini nggak suka melihatnya, nggak suka ikut-ikutan. Karena generasi muda kalau disuruh manjat pohon yang tinggi-tinggi pasti nggak mau. Nah, bagaimana supaya mereka mau? Ya, nanam tanaman baru sehingga mangkasnya bisa pendek. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bisa semakin menyemangati teman-teman peternak di kampung, sehingga usaha peternakannya semakin maju berkembang dan tidak hanya sekedar buat jagan butuh gitu, tapi menjadi sebuah aset yang tambah besar, sehingga memang bisa membawa kesejahteraan. Terima kasih teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video ini bermanfaat dan
kita bisa sejahtera bersama. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.